Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Yang di rumah apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Oleh sebab itu mari yang di rumah maupun di tempat ini, mari saja kita untuk bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan kita boleh ada saat ini. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerinduan hati, mau datang bersyukur kepada Tuhan, mau datang memuji Tuhan, mau datang menyembah Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau urapi kami semua pelayan-pelayan pada saat ini ya Tuhan, baik musik dan pemain musik Tuhan, semuanya tak terkecuali ya Tuhan. Engkau urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami puji-pujian kami, penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadapan tatamu yang kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Mari
Sama-sama kita berdoa. Percayalah ada kuasa di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah yang luar biasa ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan Engkau memberkati bangsa ini. Ada hujan pertobatan terjadi dalam bangsa ini ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi dalam bangsa ini. Bangsa kami dipulihkan ya Tuhan. Yang saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, bahkan ada hal-hal yang lain sedang terjadi. Kami minta pertolongan Tuhan untuk melawan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau harapan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khusus untuk gereja sedang jemaat Allah se-Indonesia ya Tuhan, yang juga mengalami pandemi ya Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kiranya setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan sedang sakit, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan dari gereja sedang jemaat Allah ini, dari organisasi ini, mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Berdoa buat BPD setiap daerah yang ada di Indonesia ini, bahkan setiap sampai ke pelosok-pelosok daerah yang Tuhan memberkati pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah kami Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan atas daerah kami. Daerah kami Tuhan Yesus dijamah Tuhan. Pemimpin dari daerah ini ya Tuhan, aku berdoa maka jajaran yang akan diberkati Tuhan akan selalu dalam tuntunan Tuhan, akan selalu dalam bimbingan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, ketika ada penyimpangan, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kota kami, kota yang kami cintai, kota Palu. Engkau memberkati ya Tuhan, pemimpin dari kota ini, wali kota, bahkan jajaran dan pemerintah kota yang ada. Biarlah semuanya diberkati Tuhan. Tuhan menuntun mereka. Ada roh yang takut akan Tuhan, Kau taruh dalam setiap hati mereka ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semua dalam rancangan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena virus corona ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, tangan-Mu berkuasa menjamah hidup mereka Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil dengan Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang mungkin bagi kami mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, apapun itu Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga melalui semuanya ada kesembuhan ilahi terjadi atas hidup mereka.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang melayani hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita. Thank you. Saat ini saya mau menyapa buat teman-teman yang lagi dalam pemulihan, yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Jaga kesehatan. Suatu saat kita pasti bersama-sama lagi berkumpul beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, pengumuman kita untuk seminggu yang akan kita jalani. Beberapa program mungkin seperti komsel di hari Rabu. Mungkin kita akan mengadakan komsel online ya. Nanti selalu akan diinformasikan di grup. Ya. Selalu akan diinformasikan di grup. Kemudian jamnya itu kita selalu jam 7 malam. Ya. Nanti teknisnya kita pasti sampaikan di grup informasinya. Baik. Untuk doa keliling mungkin karena doa keliling hanya beberapa orang, mungkin masih bisa kita akan lakukan secara offline ya. Kita tetap bersama-sama berdoa buat rekan-rekan kita, baik yang sudah percaya maupun yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Lewat doa, ada kuasa di dalam doa. Kita berharap kepada Tuhan. Hari Sabtu kita akan latihan kembali seperti biasa ya. Setelah latihan kita ada doa, tapi nanti teknisnya selalu apakah ada perubahan akan disampaikan nanti di grup RBC ya. Kemudian hari Minggu kita beribadah lagi seperti biasa, baik nanti online atau ada perubahan lagi, selalu nanti kita akan informasikan. Jamnya jam 5 tepat sore ya, jam 5 sore di RBC. Selalu semangat di dalam Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Dan juga diinformasikan buat rekan-rekan yang mungkin saat ini merasa kurang enak badan ya, bisa menginformasikan ke grup yang ada, grup RBC ya. Nanti bisa kita konfirmasi nomor teleponnya, alamatnya, di share di grup supaya kami tahu kondisinya sampai saat ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pengumuman hari ini. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, percaya Tuhan menyembuhkan kita semua. Shalom. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu menolong. Kita nyanyikan dari pujian. Selalu
berbicara pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kami percaya tempat ini, bahkan teman-teman kami yang mendengar, walaupun secara online ya Tuhan, mereka akan diberkati oleh firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara sore hari ini pada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami siap dengan firman. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Luar biasa. Amin, luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Dan dalam segala kondisi kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai in God's control atau dalam kontrol Allah. Segala sesuatu itu ada dalam kontrol Allah. Bahkan hal yang tersulit sekalipun dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan ataupun hal yang membahagiakan, itu semua ada dalam kontrol Allah. Kita buka bersama-sama dalam Roma 8 ayat 28. Mungkin saudara sudah ada yang hafal ayat ini karena ini adalah ayat yang cukup populer. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara mengenai segala sesuatu, berarti dalam semua kondisi Tuhan bekerja. Bukan hanya waktu saudara diberkati, bukan hanya waktu kita tidak berada di masa pandemi, bahkan kita ada di masa pandemi ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, Allah mengasihi kita, Dia mau kita diselamatkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Kristus Yesus. Saudara, bahwa Allah kita perlu mengetahui hal dasar, yaitu bahwa Allah mengasihi kita. Dia mau kita diselamatkan. Ini yang paling utama. Bahkan satu-satunya tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan setiap kita. Berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai bagaimana pada akhirnya kita diselamatkan. Dia mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudara. Nah, saudara, ini berarti apa, saudara? Artinya fokus utamanya adalah pendewasaan iman atau keserupaan dengan Kristus. Nah, kalau saudara bertanya begini dalam hati saudara, kenapa kondisi ini mau terjadi? Kenapa pandemi ini terjadi dalam kehidupan saya sebagai orang percaya? Atau seluruh dunia mengalami? Bukan cuma orang percaya, orang tidak percaya pun mengalami masa pandemi, masa kesulitan. Nah, buat kita orang-orang yang percaya, buat kita orang-orang yang terpanggil, saudara-saudara, ini adalah masa pendewasaan iman bagi setiap kita. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membawa kita kepada hal yang tidak enak atau tidak baik, tetapi justru sebaliknya untuk mendewasakan iman kita. Karena fokus Tuhan adalah keselamatan. Memang benar Tuhan mau selama kita ada dalam dunia kita diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan bahwa anak-anaknya itu menderita. Tapi kalau Dia izinkan penderitaan itu terjadi, itu dengan satu tujuan, yaitu pendewasaan iman, supaya iman kita bertumbuh, iman kita semakin menjadi dewasa, dan pada akhirnya kita bisa menerima keselamatan yang daripada Dia. Jadi saudara harus tahu fokus utama adalah pendewasaan iman atau keserupaan dengan Kristus. Kalau dulu kita hidup dalam kehidupan yang tidak benar, kalau dulu kita hidup dalam kehidupan yang menuju kepada kesia-siaan, nah mungkin ini adalah waktunya Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, karena semua orang mengalami masa pandemi, yaitu bahwa hanya satu-satunya tempat kita berharap, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung hanya kepada Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada pekerjaan, ya sudah tahu di masa pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan. Orang yang kaya sekalipun punya uang dan lain sebagainya, tetap juga banyak yang mengalami kematian, saudara. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita, bagi kita yang masih sehat, bagi kita yang masih hidup, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, yaitu fokus utamanya adalah untuk pendewasaan iman.
Nah sayang sekali kalau di masa pandemi justru saudara drop. Harusnya di masa pandemi saudara harus semakin dekat dengan Tuhan, saudara harus semakin kuat, iman saudara harus semakin baik, karena inilah waktu yang tepat. Kalau saudara punya banyak waktu untuk merenungkan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saudara di masa yang lalu, sampai bahkan hari ini. Mungkin saudara, ada yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, bergumul dengan yang terpapar, saudara merasakan tidak enak badan dan lain sebagainya, saudara begitu menderita karena terisolasi. Tapi izinkan waktu-waktu ini terjadi, dan di sana saudara akan banyak merenungkan kasih Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa justru dalam lembah kekelaman kita akan mengalami gada dan tongkat Tuhan. Jadi saudara, marilah kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, sekalipun Dia mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Saudara, ya, fokus utama adalah pendewasaan iman dengan sebuah tujuan akhir, yaitu keselamatan kekal. Artinya saudara, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Nah ini poin pertama. Poin pertama, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Nah, kalau Roma 8 ayat 8 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, artinya yang pertama begini, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kebaikan, harusnya saudara ingat Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami kesusahan, isolasi, harusnya itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Amin. Justru waktu saudara ada dalam masa-masa tersulit sekalipun, jangan lupa Tuhan. Saudara harus kembali mengingat Tuhan. Segala sesuatu terjadi harusnya mengingatkan kita kepada Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara tahu bahwa segala sesuatu yang dalam dunia ini itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, termasuk hidup kita, Bapak Saudara. Kalau hari ini kita mengalami masa sulit, kalau hari ini mungkin saudara baik-baik saja, saudara punya fisik yang kuat dan antibodi yang bagus, dan saudara tidak terpapar, puji Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini sedang bergumul, Tuhan kenapa? Bahkan saudara sangat menderita, saudara harus tahu poin yang pertama adalah segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Bukan hanya waktu saudara terima berkat, saudara ingat Tuhan. Atau sebaliknya, bukan hanya waktu masa-masa sulit saudara ingat Tuhan, tetapi justru di masa-masa sukar saudara harus mengingat Tuhan. Poin yang kedua, saudara, yaitu ada di dalam Kolose 1 ayat 16 tadi dalam pembacaan kita akan ke poin 2. Namun di sini ada satu tambahan, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Ini tujuan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mengingat Tuhan, tujuannya adalah supaya saudara pada akhirnya berakhir di kekal. Nah, itu tujuan Tuhan. Oke. Hal yang kedua, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita tentang keinginan Tuhan. Yang pertama tadi, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita tentang keinginan Tuhan. Nah, saudara pasti Tuhan punya keinginan dalam pribadinya. Saudara, yang pastinya Dia ingin kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, harusnya di masa-masa seperti ini mengingatkan kita tentang keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Saya mau tanya saudara, kira-kira di masa-masa ini apakah saudara masih mengasihi Tuhan, atau saudara lebih mengasihi dirimu sendiri? Saya tidak peduli lagi dengan ibadah, ya walaupun mungkin ibadah online saudara peduli. Yang penting saya sehat dulu.
Tapi Tuhan bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat saudara-saudara, bagaimana caranya di masa pandemi ini saudara tetap mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya di masa-masa sukar ini saudara semakin mengasihi Tuhan? Saudara harus memacu dirimu semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau saudara punya lebih, marilah saudara berbagi. Ya kalau saudara tidak punya apa-apa, paling tidak saudara bisa bagi semangat. Amin. Saudara bagi gairah, saudara bagi doa, saudara bagi kata-kata positif. Sekarang kita semua sudah ada di era digital. Kita punya WhatsApp, kita punya Instagram. Kalau saudara bisa bermain musik, mungkin saudara taruh lagu-lagu semangat yang saudara main di situ dan katakan kepada teman-teman saudara yang sedang isoman, ayo kita bersemangat dan lain sebagainya. Nah harusnya saudara-saudara kita sampai di sana. Harusnya saudara-saudara di masa yang sulit ini kita semakin mengingatkan kita tentang keinginan Tuhan. Nah apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di hari-hari ini? Saudara, kalau saudara bisa berbagi, harusnya saudara berbagi. Ya mungkin saudara terbatas, saudara tidak punya apa-apa ya. Saudara masih bisa bagi kata-kata positif, saudara masih bisa bagi sesuatu yang menggairahkan orang, membuat orang bersemangat, membuat orang tidak patah semangat. Karena hari-hari ini banyak sekali teman-teman kita membutuhkan semangat. Ya, saudara, untuk mereka bisa bertahan. Dan kalau memang saudara bisa punya kelebihan, saudara bisa berbagi kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan itu. Nah inilah keinginan Tuhan, saudara, di mana kita mengasihi Tuhan dan kita semakin mengasihi sesama kita. Harusnya di masa pandemi ini saudara bisa mengalami loncatan-loncatan, saudara bisa mengalami terobosan-terobosan, karena sudah tahu semakin sulit ujian seseorang berarti dia akan mencapai satu prestasi yang semakin tinggi. Jadi kalau saudara suka main game, semakin sulit raja yang saudara lawan berarti level saudara semakin tinggi. Kalau raja yang saudara lawan adalah raja yang masih gampang-gampang, berarti mungkin saudara masih di level 1, level 2. Dan semakin sulit persoalan yang saudara alami, percayalah berarti saudara akan mencapai satu pencapaian yang lebih tinggi. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, saudara, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan. Yang pertama tadi adalah mengingatkan kita kepada Tuhan, yang kedua adalah mengingatkan kita tentang keinginan Tuhan, yang ketiga adalah mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan. Nah, apa panggilan Tuhan bagi setiap kita? Apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita baca di dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Saudara, segala sesuatu yang terjadi harusnya mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Apa tujuan hidupmu? Apa yang engkau kerjakan hari-hari ini? Saudara, kita harus selalu ingat apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Amin. Keserupaan dengan Kristus. Untuk apa saudara hidup? Apakah saudara hidup hanya untuk mencari nafkah? Apakah saudara hidup hanya untuk mencari makan, mencari uang? Saudara, makanan dan uang itu tidak kekal pada akhirnya. Memang kita harus bekerja, saudara berprestasi itu baik, saudara sukses itu baik, karena saudara bisa memberkati orang tuamu, saudara bisa memberkati orang lain dengan apa yang saudara miliki. Tapi ingat saudara-saudara, panggilan kita bukan untuk mencari uang. Tuhan memberikan kita kehidupan, tujuan kita bukan untuk menikah, bukan hanya sekedar mencari pasangan, membentuk sebuah keluarga, bukan hanya itu. Tapi tujuan yang paling mulia adalah saudara melayani Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang kau kerjakan hari-hari ini? Melayani Tuhan itu bukan berarti saudara main musik di gereja, bukan hanya itu. Bukan saudara hanya berdiri berkhotbah, atau saudara melayani dalam
hal-hal agamawi dan sebagainya, tetapi melayani Tuhan adalah kehidupanmu setiap hari. Atau engkau sedang lebih banyak mengerjakan hal-hal yang sia-sia? Saudara, harusnya apa yang terjadi saat ini mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan atas hidup kita, supaya kita tidak salah menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini harus muncul dalam hidup saudara. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa saudara hidup di dunia? Apa tujuan hidupmu? Kemudian apa yang engkau kerjakan hari-hari ini? Atau jangan-jangan engkau sedang mengerjakan hal yang sia-sia? Kita perlu introspeksi diri. Kita perlu melihat kembali ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita lebih banyak melakukan hal yang sia-sia dalam kehidupan kita, karena pada akhirnya kita akan menuju kepada kegagalan. Saudara, dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, satu hal juga yang saya mau kasih tahu, Roma 8 ayat 8 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jelas Tuhan punya tujuan di sini. Yang pertama, untuk mengingatkan kita kepada Dia. Yang kedua, mengingatkan kita untuk apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kita tentang panggilan kita. Jadi saudara tidak boleh lupa untuk apa saudara ada di dunia ini. Saudara, saya berharap walaupun saudara dalam kondisi, mungkin beberapa saudara dalam kondisi sedang diisoman atau sedang diisolasi, atau mungkin yang tidak terpapar tapi karena PPKM dan saudara tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, atau mungkin saudara punya usaha dan usaha saudara, wah kenapa mengalami hal-hal seperti ini, betul-betul susah pada masa-masa ini. Percayalah bahwa Allah turut bekerja di sana untuk sebuah tujuan yang lebih mulia, saudara. Bukan hanya sebuah tujuan yang membuat saudara terpesona dengan dunia ini, tetapi justru Tuhan punya tujuan yang lebih mulia, yaitu supaya saya dan saudara diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini bisa memberkati saudara-saudara, dan mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa melalui Roh Kudus, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan iman setiap teman-teman kami atau setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, bahwa di masa-masa sukar ini kami percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, bahkan orang-orang yang percaya lainnya. Dan kami tetap berdoa buat mereka yang sedang isoman, sedang isolasi. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Kalau Engkau sanggup menyembuhkan orang, virus apapun Engkau sanggup sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Namun berikan juga kami kekuatan iman, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kami percaya itu ya Bapa. Berikan kami semangat dan gairah untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus mengasihi sesama kami, dan untuk tahu apa tujuan kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati Engkau meteraikan setiap firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari saudara mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan penyertaan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus akan terus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap kami yang tetap setia dan percaya kepada-Nya. Mari kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.